Pencinta buku itu memang ada-ada saja. Bahkan dalam dunia perbukuan pernah dikenal istilah atau semacam penyakit yang diidap para pecinta buku. Ada bibliofil, yaitu penggila buku dan pembaca sungguh-sungguh. Bibliotaf, penggila buku yang anti meminjamkan buku. Bibliokas, perusak buku. Bibliofagi, pencinta buku yang aneh sebab ia rela memakan bukunya dengan harapan semua isi buku dapat dipahaminya. Awas, jangan ditiru ya yang ini. Dan biblionarsis, orang yang suka buku tetapi tujuan untuk pamer saja. Nah, Anda golongan yang mana? Ataukah Anda sebagai golongan yang sama sekali jauh dari budaya membaca dan menulis? Bagaimana literasi bangsa Indonesia saat ini? Sejauh mana budaya literasi baca dan tulis terkorelasi dengan kualitas pembangunan manusia? Apakah literasi baca dan tulis saat ini adalah dibaca hal yang kontradiktif dengan adanya transformasi digital, hingga membaca dan menulis itu bukan sesuatu yang dianggap penting sebagai kebutuhan. Padahal digitalisasi yang dimaksud hanyalah soal pindah ruang saja, tetapi pondasinya tetap dari kultur membaca dan menulis. Maka dari itu, baca, baca, dan baca. Tulis, tulis, dan tulis. Akhirnya kerja, kerja, dan kerja. Bibliomania, penyakit aneh para pencinta buku. Pernahkah Anda kehilangan sebuah buku? Bagaimana rasanya? Ada sebuah kisah jenaka tentang seorang pengarang yang memiliki perpustakaan pribadi. Koleksi perpustakaannya sangat banyak, mungkin ribuan judul. Pada suatu hari, salah seorang sahabat pengarang itu datang ke perpustakaan untuk membaca salah satu buku yang menarik perhatiannya. Menjelang sore, kawan pengarang itu tidak berhasil menamatkan buku yang dibacanya dan masih tersisa sekitar 30 halaman. Oleh sebab itu, ia berkata kepada pemilik perpustakaan tersebut, "Kawan, saya ingin meminjam buku ini karena masih tersisa sekitar 30 halaman. Hari sudah sore dan saya harus pulang. Besok pagi buku ini saya kembalikan." Lantas pemilik perpustakaan itu merasa keberatan meminjamkan buku tersebut. Ia tidak pernah mau meminjamkan bukunya kepada siapapun, termasuk kawannya sendiri. Dengan bijaksana, ia menolak permintaan kawannya itu. "Sebaiknya besok pagi saja kamu kembali ke sini dan tamatkan saja buku yang kamu baca ini. Bahkan saya akan menyediakan makanan pagi untukmu." Si pembaca buku itu agak tersinggung mendengar perkataan kawannya itu yang menolak permintaannya. Dengan agak kesal, ia berkata, "Apakah kamu tidak percaya kepadaku? Kawanmu sendiri. Berapa sih harga buku ini? Kalau hilang atau rusak, akan saya ganti 2 kali lipat dari harga semula." Dengan tenang, si pemilik perpustakaan menjawab, "Jangan cepat tersinggung. Bukannya saya tidak percaya kepada kawan sendiri. Persoalannya bukan percaya atau tidak percaya, dan tidak pula mengenal harganya. Asal kamu tahu saja ya, semua buku koleksi buku di perpustakaan saya ini dahulunya saya pinjam dari orang lain dan tidak pernah saya kembalikan."
Pencinta buku itu memang ada-ada saja. Bahkan dalam dunia perbukuan pernah dikenal istilah atau semacam penyakit yang diidap para pecinta buku. Ada bibliofil, yaitu penggila buku dan pembaca sungguh-sungguh. Bibliotaf, penggila buku yang anti meminjamkan buku. Bibliokas, perusak buku. Bibliofagi, pencinta buku yang aneh sebab ia rela memakan bukunya dengan harapan semua isi buku dapat dipahaminya. Awas, jangan ditiru ya yang ini. Dan biblionarsis, orang yang suka buku tetapi tujuan untuk pamer saja. Nah, Anda golongan yang mana? Ataukah Anda sebagai golongan yang sama sekali jauh dari budaya membaca dan menulis? Bagaimana literasi bangsa Indonesia saat ini? Sejauh mana budaya literasi baca dan tulis terkorelasi dengan kualitas pembangunan manusia? Apakah literasi baca dan tulis saat ini adalah dibaca hal yang kontradiktif dengan adanya transformasi digital, hingga membaca dan menulis itu bukan sesuatu yang dianggap penting sebagai kebutuhan? Padahal digitalisasi yang dimaksud hanyalah soal pindah ruang saja, tetapi pondasinya tetap dari kultur membaca dan menulis. Maka dari itu, baca, baca, dan baca. Tulis, tulis, dan tulis. Akhirnya kerja, kerja, dan kerja.